Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, gue akan melakukan preview match antara Arsenal melawan Chelsea di matchday ke-28. Chelsea butuh mujizat untuk menghentikan Arsenal menjadi juara Premier League di musim ini ya. Gak ada hal yang paling gak pengen gue lihat selain Arsenal menjadi juara Premier League. Dan semoga aja di pertandingan matchday ke-28 ini Chelsea mampu memutus atau meredam kemungkinan Arsenal untuk menjadi juara Premier League. Pertandingan ini akan dimainkan di Emirates Stadium, kandangnya Arsenal, nanti malam berarti ya, pada pukul setengah 12. Jadi pastikan kalian semua menonton pertandingan ini dan mendukung Chelsea sampai menit akhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Muara Tewe, True Blue dari Teluk Naga, dan True Blue dari Penang, Malaysia. Jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang suka dan pengen gue terus membuat konten Chelsea seperti ini, bantu gue dengan like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber dan nyalain loncengnya ya. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Arsenal ini menjadi momok yang sangat sulit dikalahkan oleh Chelsea selama 5 tahun terakhir ya. Di setiap pertandingan, Chelsea selalu gagal memenangkan pertandingan melawan Arsenal. Di 2 match terakhir, ini juga penampilan Chelsea cukup mengecewakan setiap melawan Arsenal. Di Carabao Cup semifinal leg pertama, di Stamford Bridge, Chelsea hanya mampu bermain 3-2 melawan Arsenal, kalah ya. Walaupun Garnacho melakukan brace di pertandingan kali itu, tapi tetap saja Chelsea gagal untuk memetik poin penuh. Dan di leg kedua melawan Arsenal di Emirates, Chelsea yang bermain 90 menit, Liam Rossinier yang kelihatannya ingin tetap grit the game, tetap menampilkan permainan yang cukup konsisten sepanjang 90 menit, tapi gagal menggedor gawang Arsenal ya. Bahkan di akhir pertandingan Chelsea berhasil dibobol oleh Arsenal. Ini lewat Kai Havertz di menit-menit akhir babak kedua. Tentu dua hasil kekalahan melawan Arsenal di Carabao Cup semifinal ini cukup membuat keluh suasana, termasuk gue juga yang sangat menyesali ya, 2 game terakhir melawan Arsenal ini gagal dimenangkan oleh Chelsea. Tapi gue melihat di 2 pertandingan tersebut ada harapan dari Liam Rossinier ya. Ada perbaikan step by step yang dilakukan oleh Liam Rossinier, dipelajari detail demi detail mengenai Arsenal. Di pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup, ini Liam Rossinier berhasil membongkar kemampuan set piece Arsenal dari corner kick yang selama ini menjadi salah satu motor gol buat Arsenal, dengan menarik beberapa pemain maju ke depan sehingga membongkar setup corner kick yang biasa dilakukan oleh Arsenal di setiap pertandingan ya. Nah, match ini juga akan menjadi pembuktian buat Liam Rossinier memasuki bulan Maret. Ini tentu menjadi bulan-bulan yang sangat berat di setiap pekannya ya. Lawan Arsenal away ini akan menjadi petualangan pertama Liam Rossinier menghadapi para tim-tim besar di Premier League di bulan Maret dan April ini. Setelah ini Chelsea akan berhadapan dengan Aston Villa juga away di pertandingan matchday ke-29 ya. Dan Liam Rossinier di kesempatan kali ini harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pelatih yang potensial, tapi juga seorang pelatih yang mampu mengubah keadaan, mentwist setiap kritikan yang masuk ke Chelsea. Dan juga Liam Rossinier ini harus bisa memenangkan pertandingan kali ini di Emirates walaupun sangat berat dan agak sedikit impossible ya. Harus ada flair yang dimunculkan oleh Liam Rossinier ini kepada seluruh squad Chelsea di pertandingan kali ini. Karena tentu melawan Arsenal ini bukan pertandingan yang biasa. Menurut gue sebagai seorang fans, pertandingan lawan Arsenal ini sudah selayaknya final di setiap kompetisi ya. Wake up call juga harus terjadi di kubu Chelsea setelah 3 pertandingan di musim ini ya. Chelsea hanya mampu menahan imbang Arsenal di Stamford Bridge di putaran pertama di bulan November kemarin, bermain imbang 1-1, dan 2 kali kalah di Carabao Cup semifinal. Rossinier sendiri menyadari drop point yang terjadi di 2 pertandingan terakhir ini juga akibat dari tidak mampunya Chelsea untuk melawan diri sendiri di setiap pertandingan ya. Melawan Leeds, Chelsea melakukan kesalahan-kesalahan di lini belakang yang berakibat sangat fatal di pertandingan tersebut. Dan melawan Burnley, ini terjadinya kartu merah oleh Wesley Fofana akibat kebodohan yang dilakukan oleh Wesley Fofana ya. Ini juga shit happen di pertandingan tersebut sehingga di menit akhir Chelsea kebobolan lewat sundulan dari para pemain Burnley. Nah, ini juga menjadi salah satu tamparan buat skuad Liam Rossinier ya di perjalanan Premier League. Bermain imbang 2 kali di Stamford Bridge dan drop 4 poin di pertandingan-pertandingan yang harusnya bisa calculated win. Ini tentu
harus menjadi koreksi tersendiri untuk seluruh lini di pertandingan berikutnya. Dan di dua pertandingan ke depan melawan Arsenal dan juga Aston Villa ini akan menjadi penentuan buat nasib Chelsea di musim ini. Apakah Chelsea mampu bersaing untuk masuk ke top 4 ya di Premier League musim ini, karena melihat Manchester United yang begitu baik menghadapi setiap pertandingan dan juga Liverpool yang malam ini pas gue take ini di babak pertama sudah menang 3-0 dari West Ham United, dan tentu dua tim ini akan menekan terus Chelsea ya. Dan Chelsea sendiri harus fokus 100% untuk berhasil mendapatkan poin penuh di pertandingan kali ini. Tapi kabar baiknya kekalahan Aston Villa dari Wolves kemarin ini juga membuat sedikit optimisme bagi gue pribadi sebagai fans, dan tentu gue berharap semoga para pemain Chelsea ini juga memiliki harapan yang sama seperti yang gue rasakan, karena Aston Villa ini pelan-pelan akan terlempar keluar dari top 4 musim ini, dan ini tentu sedikit mempermudah jalan Chelsea untuk merangsek naik ke papan atas Premier League ya. Tinggal bagaimana Chelsea akan menanggulangi beberapa match besar, terutama diawali dengan match melawan Arsenal ini ya. Backline akan menjadi PR paling rumit di pertandingan kali ini. Suspension Wesley Fofana akibat kartu merah, kebodohan yang dilakukan saat melawan Burnley ini cukup merepotkan Rosenior di pertandingan kali ini ya. Arsenal juga yang baru menemukan ritmenya lagi setelah beberapa match ini terlihat ombang-ambing ya di Premier League. Di Emirates ini tentu akan menjadi mimpi buruk buat Chelsea dengan penampilan Eze yang sudah tampil jauh lebih baik daripada yang ditampilkan Eze dari bulan Januari ya, dan Gyökeres yang mulai menemukan cara dia untuk melakukan gol ya, bukan hanya melakukan selebrasi dan sedang on fire. Ini tentu akan menjadi ancaman yang pasti buat Chelsea di lini belakang. Dari 3 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mampu mencuri 1 poin ya di Stamford Bridge, tapi di setiap pertandingan melawan Arsenal ada courage yang terus ditunjukkan oleh para pemain untuk tidak menyerah dengan keadaan dan keluar untuk menekan Arsenal ya. Walaupun melawan Arsenal ini Chelsea selalu kalah, tapi 2 gol dari Garnacho, penampilan Reece James yang tampil sempurna di putaran pertama, dan walaupun kita sempat mendapatkan kartu merah dari Moises Caicedo di pertandingan leg pertama Premier League ini, tapi yang ditampilkan oleh para pemain Chelsea, spirit dan juga keinginan mereka ya, hunger mereka untuk menang di setiap pertandingan ini cukup membuat gue optimis di pertandingan ini Chelsea mampu keluar sebagai pemenang. Dan di pertandingan ini gue berharap seluruh pemain Chelsea bisa jauh lebih berhati-hati lagi ya untuk melakukan tackle maupun clearance supaya tidak mendapatkan kartu merah di pertandingan kali ini. Dan semoga aja setiap lini Chelsea, baik dari lini tengah maupun lini belakang, ini mampu menahan gempuran dari serangan Arsenal. Mungkin kita tidak akan clean sheet di pertandingan kali ini, tapi gue berharap semoga Chelsea bisa fight back dengan memberikan perlawanan yang maksimal di pertandingan kali ini. Kalaupun Arsenal nantinya akan menang, paling tidak gue berharap semoga Arsenal menang dengan sangat sulit di pertandingan kali ini ya. Dan harapan terbaik gue adalah Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini dan kill the game di sepanjang 90 menit. Gue akan memulai starting 11 versi gue di match ini, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan gunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Support bisnis ini supaya gue bisa terus bikin konten Chelsea dan kalian bisa terus menikmati channel Bridge of Blue ya. Di lini belakang gue akan memasang Robert Sanchez sebagai goalkeeper, Jorel Hato di sebelah kiri, Mamadou Sarr di posisi left back ya, center back, dan juga Trevor Chalobah di right center back dan Reece James di right wing ya. Pilihan Hato ini tentu sangat rasional di pertandingan kali ini. Kita tahu Malo Gusto di beberapa pertandingan sejak Marco Correa absen ini selalu dipaksakan bermain di posisi sebelah kiri ya. Gue gak pengen Gusto ini menjadi pemain yang dipaksakan menjadi pemain yang palu gada ya, bisa bermain di segala posisi, karena di beberapa pertandingan terakhir ini Gusto cukup bermain tidak konsisten dan juga tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya berada di posisi sebelah kiri ya. Dan Hato ini akan menjadi kesempatan buat dia untuk mencuri perhatian Liam Rosenior, dan seandainya Hato tentu di pertandingan ini ternyata tidak juga dipasang sebagai starting 11, ini harus menjadi koreksi buat dia pribadi ya. Dan Liam Rosenior tentu ini menjadi bukti bahwa Liam Rosenior belum percaya kepada Jorel Hato di musim ini. Sarr ini harus bisa step up untuk membuktikan diri ya, termasuk di game-game besar seperti ini. Pengalaman dia di final AFCON ini cukup menjadi pondasi yang baik untuk match sebesar ini di Premier League ya. Gue berharap semoga Mamadou Sarr ini tidak shaky di belakang dan juga bisa tampil firm dan solid ya, bisa membaca permainan, berkembang di dalam permainan ini dengan sangat baik. Chalobah ini harusnya sudah dipastikan untuk dimainkan. Bareng James dia harus menjadi commanding lini belakang supaya bisa mempersolid pertahanan ya.
Mungkin aja Gusto yang dimainkan di posisi sebelah kanan ada kemungkinan, dan James mungkin didorong menjadi pemain nomor 6 ya untuk menemani Moses Caicedo. Tapi dengan adanya Andre Santos di pertandingan ini, duet Andre Santos dan juga Moses Caicedo ya, ini menurut gue menjadi platform yang sangat baik buat Chelsea di beberapa pertandingan dan menjaga stabilitas di lini tengah. Dan kemampuan Andre Santos dan Moses Caicedo ini tentu akan mempengaruhi kemampuan Chelsea juga untuk menguasai lini tengah di pertandingan kali ini. Walaupun di dua match Carabao Cup semifinal ini penampilan Andre Santos tidak begitu meyakinkan ya melawan Arsenal, digempur dan dipres oleh para pemain tengah Arsenal, tapi gue yakin di pertandingan kali ini duet Andre Santos dan Moses Caicedo ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan match-match sebelumnya ya. Pertarungan di lini tengah ini bakal sangat ketat di pertandingan kali ini ya. Overload play di lini tengah ini harus bisa dimenangkan oleh Chelsea. Santos yang bisa membantu pertahanan juga bisa membantu serangan. Ini akan menjadi salah satu pemain kunci di pertandingan kali ini, terutama untuk mematahkan serangan para sayap dan membantu Jorel Hato untuk menanggulangi kemampuan Bukayo Saka di pertandingan kali ini dan mematikan Eze yang mungkin akan dimainkan di pertandingan kali ini ya. Santos ini tentu akan menjadi sosok sentral dari lini tengah bersama dengan Moses Caicedo yang bisa menjadi destroyer serangan Chelsea di lini tengah. Tapi tetap semua harus hati-hati, apalagi kalau ada tackle-tackle yang 50-50 ya. Ini semoga para pemain Chelsea sudah tahu betul bagaimana cara menghalau para pemain Arsenal di musim ini ya. Selain itu, pemain nomor 10 Chelsea ini harus bekerja ekstra keras untuk mau turun ke belakang membantu lini tengah Chelsea untuk memenangkan pemain di lini tengah Chelsea ya, untuk meredam seluruh serangan dari Arsenal. Karena pertarungan lini tengah ini dibantu dengan Reece James dan juga Enzo Fernandez yang akan gue taruh di posisi nomor 10. Ini akan sangat mempengaruhi laju pertandingan ini dari menit ke menit. Pedro Neto di sisi kiri dan juga Cole Palmer di sisi kanan ini akan menjadi umpan atau pancingan untuk lini belakang Arsenal supaya bisa lebih luas lagi ya dan membongkar lini pertahanan Arsenal. Joe Pedro juga di lini depan ya, di ujung tombak ini harus menjadi pemain yang multifungsi dan juga multiposisi, harus bisa mencari cara apapun ya untuk menciptakan gol dan peluang bagi penyerang lain. Enzo yang bermain ke belakang menyisakan ruang buat Pedro Neto untuk masuk ke tengah menjadi posisi nomor 10 dan mereplikasi penampilan baiknya di pertandingan melawan Hull ya. Di posisi 10 ini Pedro Neto bisa melepaskan tendangan-tendangan yang menurut gue juga cukup membahayakan lini pertahanan Arsenal di pertandingan kali ini. Palmer ini harus bisa menjadi metronom untuk lini serang dan semoga kali ini bisa jauh lebih klinis dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh Cole Palmer di pertandingan melawan Burnley. Match ini juga untuk pertama kalinya jika semua fit ya. Reece James, Moses Caicedo, dan Cole Palmer ini bermain bersamaan melawan Arsenal di musim ini. Dan tentu ini menjadi nafas segar buat Chelsea dan juga buat para fans melihat tiga pemain pilar ini bisa dimainkan berbarengan setelah sebelumnya ya selalu ada absen di setiap pertandingan. Jadi ini akan menjadi spirit baru yang bisa menjadi tambahan daya gedor Chelsea untuk membongkar pertahanan Arsenal dan membobol gawang Arsenal di Emirates. Dan para pemain depan Chelsea ini harus bisa bermain versatile ya, mengisi seluruh kekosongan yang ada di setiap lini ya, terutama di final third yang akan terjadi karena banyaknya rotasi pemain dan juga switch and play dari setiap posisi ya. Tentu ini akan membuat bingung lini bertahannya Arsenal dan semoga aja dari sisi chaos tersebut bisa tercipta satu ruang yang dimanfaatkan oleh para pemain Chelsea untuk menciptakan gol di pertandingan kali ini. Memaksimalkan set piece dan juga mencari pelanggaran ya bisa menjadi pilihan buat Chelsea di pertandingan kali ini jika terjadi deadlock di lini depan. Tentu pemain-pemain seperti Pedro Neto, Joe Pedro ini sangat mungkin buat dilanggar dan juga sangat mungkin untuk mendapatkan posisi-posisi yang baik ya untuk dieksekusi oleh Enzo Fernandez, Reece James ataupun Cole Palmer untuk menciptakan peluang dari set piece di pertandingan kali ini. Nah ini dia starting 11 versi gue di pertandingan kali ini. Bagaimana menurut kalian siapa pemain yang wajib dimainkan di pertandingan kali ini? Dan apakah Chelsea mampu untuk menggedor pertahanan Arsenal dan menggagalkan Arsenal menjadi juara Premier League di matchday ke-28 ini? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Overall Chelsea harus melakukan segala cara untuk memastikan selamat dari Emirates di matchday ke-28 ini. Membawa pulang 3 poin akan menjadi prestasi yang sangat baik buat Chelsea di musim ini. Terlebih menggagalkan Arsenal ya sebagai juara dan memberikan karpet merah kepada Manchester City akan menjadi raihan yang menurut gue sebagai seorang fans menjadi reputasi tersendiri di musim ini. Menahan imbang ini bisa juga menjadi nafas tambahan buat Chelsea untuk tetap bersaing masuk ke 4 besar di musim ini. Laga melawan Arsenal ini bukan sembarangan. Laga ini bakal penuh emosi bukan cuma buat para pemain tapi juga para fans.
Rentetan hasil buruk dalam 5 tahun ini harus segera diputus. Rossoneri harus meracik menu utama Chelsea di pertandingan kali ini. Membuktikan diri sebagai pelatih kedua yang mampu membungkam Emirates di musim ini adalah tujuan utama Rossoneri. 3 kali Chelsea mencoba dan 3 kali Arsenal membuktikan diri lebih baik. Tapi malam ini semoga cerita bisa berbalik. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting support gue supaya gue tetap membuat konten Chelsea di channel ini. Dengan subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Nanti malam teriakan Common New Blues. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.